Di sini, ntar di situ ada pemeriksaan, situ aja. Sama-sama, hati-hati ya Bu, selamat jalan. Waalaikumsalam. Ini pemeriksaan yang pertama. Ya. Ini karena bawa banyak barang, jadi Bu Rifa naik lift. Tapi mungkin karena nggak biasa naik lift, jadi gimana mencet-mencetnya Mbak? Ayo bisa Bu, semangat Bu, mau pulang ini Bu. Meninggalkan Malaysia dengan sejuta duka. Wow, KL Medan. Alhamdulillah Medan saya pulang. Berakhir cerita menjadi pati di Malaysia. Ini keren teman-teman. Pulang ke Indonesia yaitu Medan. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Gunawan Lombok dan channel Gunawan Lombok yang akan tentunya memberikan tentang informasi-informasi TKI dan TKW yang bekerja di luar negeri. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dimanapun berada selalu sehat, murah rezeki, panjang umur, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, kali ini saya mau mereaction video akak yang meninggalkan Malaysia dengan sejuta duka. KL Medan. Alhamdulillah Medan saya pulang, berakhir cerita menjadi Fatih di Malaysia. Oke teman-teman, video ini berawal dari channel Ika Wulandari Channel. Jangan lupa dukung dan support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke teman-teman, sebelum kita mulakan videonya, jangan lupa dukung support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke teman-teman, seperti apa videonya? Jom kita saksikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 26 Oktober 2022, kita berada di KLIA 1. Dan hari ini alhamdulillah pembayaran kompaunnya Ibu Rifa Melati berjalan dengan sangat lancar. Alhamdulillah. Lancar banget ya Bu ya, mulai dari proses pertama yang sekarang juga semuanya mulus kayak jalan tol. Jadi hari ini sudah dapat special passnya, kemudian juga sudah dapat check out memonya, dan nggak apa-apa juga di blacklist sampai dengan tahun 2027 ya Bu ya. Rasanya di Malaysia menjadi kosongan 3 tahun ini gimana? Trauma katanya tadi cerita di mobil. Betul trauma. Traumanya gimana? Dari mulai kita ketipu, dari kita mau cari kerja, kalau kosongan ini bukan senang kan, karena kita akan dicari polis, akan ditangkap atau apa, imigrasi semua kan berurusan. Jadi ini tuh suatu pelajaran lah ya, bagi kita yang ada permit, kalau bisa masuk ke negara manapun kerja adalah surat-surat resminya, kan ada permit ada. Masuk itu boleh resmi, sampai di sini kerjanya juga harus resmi. Terus pengalaman yang paling pahit di Malaysia selama 3 tahun ini apa Ibu Rifa? Tadi ceritanya di mobil nggak berhenti Ibu Rifa tuh senang banget, kayaknya semangat banget, semua diceritain sama saya tadi. Iya betul. Apa yang paling pahit pengalamannya Bu? Dari yang kena tipu itu kan, kita sampai kita harus cari kerja lain. Kadang ada pekerjaan, kadang nggak ada. Coba cerita dong, waktu kabur dari majikannya itu yang ke KL tanpa tujuan, itu coba ceritakan. Nah, itulah masa itu memang down betul, kita pikiran tah kalut. Kita nggak tahu mau tujuan kemana. Kenapa akhirnya memutuskan berani untuk lari dari rumah majikan itu? Nah, kalau nggak berani kita macam itu, kita akan di situ aja dalam posisi yang macam mana lah. Kita kan udah semuanya udah memang jalannya udah dibuatnya macam itu, ditipu kan. Harus keluar lah, memang harus cari pekerjaan. Ya mungkin jalanilah ke depannya nanti kayak mana. Ya jalani aja lah dulu, cuma rasa takut tetap ada ya. Jadi kosongan. Bu Rifa itu ditipu sama seseorang yang mengaku akan memberikan pekerjaan, memberikan gaji yang besar, dan juga akan dibuatkan permit. Tapi kenyataannya semua itu hanya kepalsuan. Jadi ya kemungkinan Ibu Rifa ini adalah korban dari perdagangan orang, di mana ada orang-orang dari Indonesia dibawa ke Malaysia untuk dipekerjakan, dan kemudian dia mengambil komisi nih karena sudah membawa Ibu Rifa ini masuk ke Malaysia. Sampai di sini Ibu Rifa tidak mendapatkan gaji yang sesuai, tidak mendapatkan permit, dan majikannya
Anda juga bilang, tak adalah tipu, saya tak pernah bilang kalau gajinya sebesar itu gitu ya. Kemudian pekerjaannya juga tidak sesuai gitu ya, gajinya kecil, terus nangis terus ya dulu waktu sampai Malaysia. Malaysia nangis. Nangis nggak berhenti-berhenti ya. Ibu sudah punya anak, Bu? Macam mana? Sudah punya anak? Anak udah umur 19 tahun yang besar. 19 tahun yang besar, anaknya berapa? 2 lelaki 14 tahun yang nomor 2. Udah tahu anak-anaknya kalau ibunya mau pulang? Udah nanti di bandara Mau jemput juga? Kuala Namu dia akan tunggu saya. Wah, senangnya. Di Medannya di mana nih? Udah besar-besar udah Deli Serdang. bujang-bujang. Oh, Deli Serdang. Serdang. Hikmahnya. Karena setiap kejadian kan ada hikmahnya. Pelajarannya ini jadi pengalaman saya, jangan mudah percaya dengan orang. Itu Mungkin dia. Karena tadi ekonomi kita macam mana Terpaksa ya Bu ya, tergiur dengan orang cerita macam ini gini, akhirnya kita lupa kalau orang kadang menjanjikan walaupun kawan sendiri dia bisa jual kita. Kayak macam di Malaysia ini kan banyak macam itu, dan saya sendiri jadi korbannya. Betul. Jadi udah jadi pengalaman yang berharga lah. Cukup hati-hati bagi yang belum tahu kan, istilahnya saya yang dulu pinta pandai kan langsung percaya. Nah, inilah sebagai konten ini untuk ingatkan mereka juga kan. Betul. Jangan seperti saya. Karena kan Jangan seperti saya kejadian korban. benar-benar, karena untuk mengambil pelajaran dari cerita hidup itu kita nggak perlu harus mengalami. Kita dengar pengalamannya orang itu bisa jadi contoh untuk kita. Betul. Oh, aku juga jangan sampai nanti ini tergiur dengan orang dibawa-bawa masuk ke Malaysia, itu jangan. Karena kemungkinan besar Anda itu akan dijual. Sama halnya seperti Ibu Rifa yang menjadi korban. Sekarang lupakan itu semua, Ibu. Ya, Kita betul. sekarang hari ini akan pulang ke Alhamdulillah. Medan, Sumatera Utara. Pesawatnya jam 2 siang menggunakan Batik Air. Sekarang kita langsung check-in. Yeay. Boleh pesan saya? Apa ya? Silakan. Pesan bagi yang kosongan, kalau boleh balik dengan aman. Jangan dengan tekong yang Thailand, saya dengar itu semua tipu. Oh, pernah dengar juga? Pernah. Mau dibawa ke Thailand? Ada, dia saya nawarkan Thailand, saya tanah. Tapi saya masih baru-baru itu. Kabar dari yang mau ke Thailand ini masih baru lagi, orang mau dimasukkan melalui Thailand, mau pulangkan orang. Itu caranya gimana? Kata dia, dari sini nanti dibawa ke Thailand, Naik? disimpan dulu sekejap. Katanya. Simpan 5 baju kali disimpan. Saya tak tahu lah. Lepas Terus? itu nanti baru ke Sarawak katanya. Hah? Sarawak? Sarawak Ibu tahu nggak di mana itu? Itu Kalimantan kan? Iya. Terbang ke sana katanya. Tapi apa boleh keluar? Tak tahu lah. Ya nggak bisa dong, kita sebagai orang Indonesia untuk menyeberang ke Sabah Sarawak kita harus pakai paspor. pemikiran kita logika aja lah. Kita pelajarin. Udah kita mudah kosongan orang tipu-tipu dengar orang kan. Jangan sampai ditipu kedua kali ya. Karena mungkin tekong kan istilahnya dia sudah tak ada jalan. Bikin cerita lagi baru akan boleh dari Thailand. Kita nggak tahu lah. Supaya orang tertarik, tergiur. Itu juga saya juga agak-agak gimana ya caranya. Apalagi ini baru loh. Saya baru dengar juga ada yang Dari sini dibawa ke Sarawak, dari Sarawak ke Thailand, dari Thailand baru ke Medan. enggak, dari sini dibawa ke Thailand. Dari Thailand katanya terbang ke Sarawak. Lah Saya kenapa dengar. nggak langsung ke Medan? Kenapa harus ke Sarawak ya? Itulah. Kenapa jadi bolak-balik keluar Karena masuk Sarawak itu perbatasan mungkin antara Malaysia dan Indonesia. Kalimantan? Terus kenapa nggak dari sini aja langsung ke Sarawak? Kenapa harus ke Thailand dulu? Atau macam mana ada? Ah, saya nggak tak masuk tahu lah. akal ya, nggak masuk akal Ya, udah. memang. Saya rasa pun takut saya takut. Berapa Bu katanya bayarannya itu? Kalau bayaran saya tak tahu. Nggak tanya, nggak sempet tanya. Sempat tanya. Sebab dia Oh. cuma masih tawarkan, saya langsung saya ada logika. Enggak. Itu sebelum jumpa Baika ya. Enggak. Untungnya Ibu nggak termakan bujuk rayunya karena pulang saya udah tipe ke masuk Malaysia, Thailand. orang-orang banyak macam kan. Itu aja lah. Untunglah Ibu nggak terbujuk lagi dan jadi korban lagi ya. Itu korban pergi mau pulang pun kena korban lagi, jangan. Ya Allah, tapi Cukup itulah perginya kisah tuh. hidup ya Bu ya. Kisah hidup Iya, jadi cukup. pelajaran hidup yang nggak akan Berharga lah. dilupakan ya. Mahal ini harganya, membuang-buang waktu selama 3 tahun. Bukannya pulang juga membawa uang, bukannya pulang juga membawa banyak gaji. Enggak, pulang bawa banyak kisah sedih, kisah duka. Tapi yang penting pulang dalam keadaan sehat. Iya, alhamdulillah. Banyak yang pulang ke Indonesia dalam keadaan sakit. Berangkatnya sehat, pulangnya sakit. Tapi Betul. Bu Rifa
kan pulang masih bisa senyum, Iya, betul. bisa bawa koper-koper, bisa ketemu anak-anaknya dalam keadaan sehat, dan punya cerita-cerita ini yang bisa dibagikan untuk anak cucu nantinya supaya tidak juga menjadi korban dan mangsa dari human trafficking. Oke, sekarang kita cekin ya Bu ya. Iya, oke. Keluarga suami sudah nggak ada ya? Sudah bercerai. Sudah bercerai. Udah mau 6 tahun. Oh sudah 6 tahun. Dan suaminya nggak, mantan suaminya kan nggak ada. Ya walaupun sudah kawin, tapi dia nggak ada tanggung jawab ke anak-anak. Ada lah. Oh alhamdulillah kalau ada. Oke, check-innya untuk Ibu Rifa sudah selesai, sudah dapat boarding pass-nya dan akan berlepas melalui pintu keberangkatan H8. Di dalam itu nanti ada tiang-tiangnya Bu, ada tulisan G, H, C. Kalau nggak tahu, banyak petugas bandara di dalam bertebaran, bisa tanya. Dan alhamdulillah hari ini bagasinya pas 20 kilo, jadi nggak perlu beli bagasi tambahan. Karena apa? Karena ini kita carikan tambahan ini nih. Sebenarnya ini bukannya tas, ini adalah cooler. Lihat nih tulisannya, cooler untuk nyimpen es dan juga minuman-minuman dingin. Cuman daripada Ibu Rifa kelebihan banyak-banyak kilo, jadi kita belikan. Coba Bu, ini diambil kopernya karena troli nggak boleh masuk. Nah, oke. Nah ini taruh di sini. Masukkan dalam sini. Nah, ini boleh nih begini. Nah, mantap kan? Mantap. Gimana? Mau naik pesawat? Ya, terima kasih. Ini idenya Mbak Ika juga yang bagi tahu sebab dalam naik pesawat dalam 3 tahun dah. Iya, kalau tadi kelebihan 4 kilo, jadi kita belikan seperti ini, masukkan baju-baju sisanya. Ini masih aman dibawa ke dalam kabin. Jadi bisa satu tas, satu koper, dan satu tas kecil itu masih aman. Sekarang ini boarding pass-nya Bu. Di dalam nanti di immigration yang diserahkan ini semua. Ini semua ya? Ini semua, special pass-nya, check out memo-nya. Nah, boarding pass-nya ini. Oke, nah mantap. Sekarang kita akan langsung masuk ke pintu perlepasan internasional antar bangsa. Sini, kita ke sini. Di sini masuk nggak boleh pakai troli yang besar itu, tapi dalam ada troli yang kecil, bisa pakai itu. Nggak apa-apa, sebentar aja daripada bayar. Ya kan? Ide yang jitu Mbak Ika. Itu ditimbang di rumah 4 kilo lebihnya ya? Iya. Ayo kita ke sini. Ini detik-detik terakhir nih menjelang kepulangan dan terakhir kali menghirup udara Malaysia. Pasti seneng banget. Oke Bu Rifa, sama mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah ya. Saya juga ya, mau maaf. Salam ya untuk keluarganya ya. Senang Terima kasih semua bantuan Mbak Ika ya. hati-hati ya. Terima kasih banyak. Bye. Masuk ke sini lah. Ya, masuk di sini. Ntar di situ ada pemeriksaan, situ aja. Mbak ya. Sama-sama, hati-hati ya Bu. Selamat jalan. Waalaikumsalam. Ini pemeriksaan yang pertama. Ya. Ini karena bawa banyak barang, jadi Bu Rifa naik lift. Tapi mungkin karena nggak biasa naik lift, jadi gimana mencet-mencetnya Mbak? Ayo bisa Bu, semangat Bu, semangat Bu. Mau pulang ini Bu. Dah. Oke teman-teman, sampai di sini cerita dan video meninggalkan Malaysia dengan sejuta duka. KL Medan, alhamdulillah Medan saya pulang, berakhir cerita menjadi Fatih di Malaysia. Dan semoga perjalanan akak ini pulang selamat dari mulai perjalanan sampai tujuan teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa dukung support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.